Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Al-Ushulus Salasah, 3 pokok penting di dalam agama kita ini. Ya, kita ketahui bahwa mempelajari ilmu agama, ya, itu termasuk bentuk ibadah kepada Allah yang sangat agung. Ya, termasuk bentuk ibadah kepada Allah yang sangat agung. Bahkan tidak mungkin, ya, seseorang kita akan bisa benar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita mempelajari ilmu agama. Ya, makanya kalau kita melihat bagaimana kesungguhan para ulama ketika mempelajari ilmu agama, luar biasa. Sampai dikisahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tatkala beliau belajar mencari hadis, rihlah, ya, untuk mencari hadis. Beliau menceritakan, saya minum air kencing sendiri sebanyak 3 atau 4 kali. Kenapa? Perjalanan di tengah padang pasir, kehabisan bekal, kalau nggak minum mati. Akhirnya apa? Dengan sangat terpaksa minum air kencing sendiri. Untuk apa? Mempertahankan hidup. Ya, kenapa? Mereka tahu bahwa jalan menuntut ilmu, jalan yang akan mengantarkan kepada surga. Karena memang Rasul pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu perjalanan dengannya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Coba, surga adalah apa? Cita-cita tertinggi setiap muslim. Ternyata akan kita dapatkan dengan cepat dengan jalan kita menuntut ilmu agama. Ya, Bapak-Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kitab Al-Ushulus Salasah dan kita akan masuk di muqaddimah yang kedua. Berkata penulis kitab, I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihin. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, ya, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Beliau mengatakan hukumnya adalah wajib, ya, mengetahui 3 perkara ini, karena 3 perkara yang akan disebutkan penulis kitab termasuk pokok-pokok agama yang paling dasar, ya, yang tidak bisa kemudian seorang muslim lepas dari dia, ya, dia bodoh dari masalah ini, gitu ya. Apa yang pertama? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Beliau mengatakan, poin yang pertama, bahwa
Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberi rizki kepada kita. Allah mencipta, setelah Allah ciptakan tidak dibiarkan, tapi apa? Allah siapkan rizkinya. Setelah punya rizki, bisa bertahan hidup, bisa besar, kemudian apa? Allah tidak walam yatrukna hamalan. Allah tidak membiarkan kita bingung. Kita sudah diciptakan, diberi rizki, kita hidup, tidak kemudian Allah biarkan kita bingung. Kita mau ngapa hidupnya? Tidak. Tetapi apa? Allah utus kepada kita seorang Rasul. Nah, jadi fungsi diutusnya Rasul adalah apa? Menunjukkan kepada kita mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Rasul itu akan menunjukkan kepada kita untuk apa sih Allah ciptakan kita. Maka beliau mengatakan, faman ata'ahu dakhalal jannah, maka siapa yang mentaati Rasul tersebut akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa bermaksiat kepada Rasul tersebut maka dia akan masuk dalam neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul. Apa fungsi Rasul ini? Yang pertama adalah syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Saksi di mana? Nanti di hari kiamat. Jadi Rasul inilah yang akan menyaksikan apakah amal kita berhak diterima atau tidak. Rasul ini. Kenapa? Rasul ini ditugaskan Allah untuk apa? Mengajarkan Islam, mengajarkan ibadah. Maka amalan yang akan Allah terima itu yang mencocoki Rasul, gitu ya. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian pada hari kiamat. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Nabi siapa? Musa alaihissalam. Namun apa? Fa'asa fir'aunur rasul, tetapi Fir'aun bermaksiat kepada Rasul, yaitu Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang dahsyat lagi menghancurkan. Jadi Allah menamakan apa dengan akhdan wabila, siksaan yang sangat dahsyat lagi menghancurkan, gitu ya. Ini Bapak sekalian, ini poin yang pertama. Beliau menanamkan akidah kepada kita yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Hal ini berdasarkan banyak sekali dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi maupun secara akal. Ya, di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indah tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min tin, dari tanah liat. Itu siapa maksudnya? Nabi Adam alaihissalam kan itu. Ya, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ustaz, kok kita melihat anak-anak kita tidak dari tanah, gitu ya? Memang ada dua, Pak. Kalau manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah. Tapi kalau anak keturunan Adam dari apa? Mimma rijim, diciptakan dari apa? Dari air yang terpancar. Kan gitu, Pak ya? Air mani gitu. Kok nggak sama lah itu? Jadi kalau diciptakan dari tanah Nabi Adam alaihissalam cuma satu. Adapun keturunannya tercipta dari apa? Dari air, gitu ya. Mintinin summa qada ajala. Kemudian Allah menetapkan ajalnya, kapan matinya. Wa ajalum musamma, dan ajal itu sudah ditetapkan Allah. Ya, summa antum tamtarun, tapi kalian apa? Ragu terhadapnya. Ini perhatikan. Yang kita ambil di situ, Allah mengatakan dialah Allah yang menciptakan kalian. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 11, Allah berfirman, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kalian, kemudian kami yang membentuk kalian. Ulangi lagi, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang bentuk kita? Allah. Makanya kalau
Yang membentuk kita seperti itu Allah. Bagaimana? Apapun yang Allah berikan kepada kita apa? Syukuri. Lah, nyiptakan kok pesek. Nah, itu kadang-kadang. Ya, kulitnya kenapa nggak putih? Kenapa nggak tinggi kayak Ronaldo? Gitu ya. Kadang-kadang kurang syukur itu. Makanya kalau apa yang Allah ciptakan untuk kita apa? Itu yang terbaik. Perhatikan Pak. Jadi yang membentuk kita itu Allah. Makanya kalau ada sebagian orang, Mas, hati-hati. Kalau istri lagi hamil, jangan macam-macam. Jangan motong lele, mukul ikan. Nanti anaknya kayak ikan, kayak lele. Bagaimana itu? Nggak masuk itu Pak. Nggak ada urut-urutannya itu. Jadi yang membentuk kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin meminta kepada Allah rupa yang bagus, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada kami putra putri yang apa? Sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya, kan gitu. Itu ya. Jangan malah ini takut. Nggak ada dalam Islam itu. Mau ini takut istrinya lagi hamil, kan gitu ya. Nggak boleh motong lele, nggak boleh ini. Padahal apa? Semua yang ngatur, yang membentuk kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Dalil secara Al-Quran, Allah menciptakan kita. Bahkan secara akal pun terbukti ya bahwa Allah itu yang apa? Yang menciptakan kita. Maka dikisahkan Imam Bukhari di dalam kitab tafsirnya, dalam Sahih Bukhari, beliau ketika menafsirkan surat At-Tur, ya, maka di ayat yang ke-35 beliau mengkisahkan ya tentang kisahnya siapa? Jubair bin Mut'im. Beliau adalah seorang musyrikin saat itu, penasaran dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Orang-orang itu aneh. Orang begitu memuji Rasul, sekali mendengarkan bacaannya, ucapannya, langsung apa? Kesengsem. Ikut masuk agamanya. Ini sebenarnya agama apa sih? Ini sihir apa sih, kan gitu. Maka Jubair bin Mut'im ketika Rasul sedang sholat maghrib, ini curi-curi dengar yang dibaca Rasulullah SAW. Saat itu Rasul sholat maghrib membaca surat At-Tur. Terus dibaca di ayat pertama, terus sampai ayat 35. Bunyi ayatnya adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia mereka itu tidak tercipta oleh sesuatu pun, ataukah manusia menciptakan diri mereka sendiri? Iya juga ya. Ini Allah berfirman dengan apa? Nada bertanya. Apakah manusia mereka tidak dicipta oleh sesuatu pun, ataukah manusia menciptakan diri mereka sendiri? Mikir, iya ya, nggak mungkin ya. Maka apa komentar Jubair bin Mut'im? Beliau mengatakan kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hati ini seperti mau lepas ini, mau terbang, dan itu adalah awal kali iman masuk dalam hatiku. Perhatikan Bapak sekalian. Jadi secara akal manusia terbukti bahwa Allah itu yang menciptakan kita, kan gitu. Kita tidak mungkin menciptakan diri sendiri, atau tidak mungkin pula kita ada dengan sendirinya. Tiba-tiba jeduk Pak Ali, Pak Selamat, Pak Tono, nggak ada ya. Ada sang penciptakan gitu. Nah, ini Bapak sekalian. Ini yang pertama. Jadi belum mengantarkan kepada kita Allah yang telah menciptakan kita, bukan selainnya. Ya, bukan yang selainnya. Ya, yang kedua, warazaqana. Setelah Allah ciptakan kita, tidak Allah biarkan, tapi Allah siapkan rizkinya. Bahkan Allah menyiapkan rizkinya sebelum kita ada. Di mana itu? Ketika kita di perut ibu, ya, baru berumur 4 bulan. Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'ati kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Yang artinya tidaklah penciptaan kalian di perut ibu kalian 40 hari dalam bentuk air mani. Setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Setelah berumur 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. Berarti 40 berapa? 120 hari alias 4 bulan. Begitu janin 4 bulan berumur, Allah utus kepadanya seorang malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Ya, meniupkan ruh pada janin tersebut.
maka janin sudah hidup. Kemudian apa? Allah perintahkan malaikat nulis 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Menuliskan rizkinya, perhatikan ya. Anak belum lahir sudah Allah siapkan rizkinya berapa. Sampai dia mati berapa kadar rizkinya. Dan dia tidak akan pernah mati melainkan kalau rizkinya sudah apa? Diserahkan semua. Insya Allah, Pak. Jadi kita nyari rizki itu cuma apa? Jalanin sudah apa yang Allah tetapkan rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Anak juga belum lahir, ternyata apa? Allah sudah tetapkan matinya kapan, matinya di mana, sebabnya apa, siapa yang menyaksikannya, tulis lengkap di situ. Yang ketiga, wa amalihi, amalnya. Apakah amal kita termasuk baik atau buruk? Dan yang keempat, syaqiyun au sa'idun. Apakah kita termasuk orang berbahagia atau orang yang celaka? Ini yang kita ambil di situ. Allah yang apa? Menuliskan apa? Rizki kita. Makanya apa? Jangan pernah khawatir, Pak. Ya, jangan sampai kita mengatakan, Mas, wong golet sing haram bi angel apa mana sing halal gitu ya. Keliru kan? Enggak, Allah itu luar biasa, Pak. Ya. Yang penting apa? Satu. Ini diantara sumber rizki itu tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala, ya Rasul pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, datang dari sahabat Umar bin Khattab. Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair tahdu khimasan wa taruhu batanan." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, perhatikan, betul-betul tawakal, niscaya kalian akan diberikan rizki seperti halnya Allah berikan rizki kepada seekor burung. Burung di pagi hari berangkat ya dalam keadaan lapar, kemudian pulang sore hari dalam keadaan apa? Sudah penuh makanan, bahkan apa? Sempat menyisakan makanan untuk anak-anaknya. Ya, padahal kita tahu yang namanya burung, mereka nggak punya keterampilan, nggak pernah itu pelatihan bikin ini, bikin tempe, nggak pernah pelatihan bikin tahu, nggak pernah gitu ya, tapi bisa makan kok sampai dia mati itu coba ya, kecuali kalau ditembak orang ini matinya cepet itu banyak. Nah ini, itu burung saja luar biasa. Burung itu nggak pernah punya ijazah, makanya kadang-kadang itu aneh itu, Pak. Kita berbulan-bulan di perut ibu nggak kerja bisa makan. Begitu kita sudah punya ijazah S1, S2, malah bingung saya mau makan apa. Ketika, kenapa Bapak sekalian? Minimnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rizki. Maka tawakal itu adalah sebagai apa? Sebagai pembuka rizki. Sudah, jadi Allah ciptakan kita, Allah berikan rizki kepada kita agar apa? Kita bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan bingung. Kita mau apa? Apa cuma menikmati hidup ya, yang penting makan, kalau kenyang buang air, sudah gede kawin, kemudian punya anak, habis itu mati, kalau nggak mati disembelih bikin sate gitu, itu mah embek gitu, Pak ya. Kalau hidup kita seperti itu nggak ada bedanya dengan apa? Dengan embek gitu, Pak, nggak ada bedanya, cuman makan, buang air, kawin, beranak ya, dijual jadi sate. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini memiliki tujuan luar biasa. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Kan gitu. Bagaimana caranya agar kita tahu jalan? Beliau mengatakan bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Apa itu rasul? Utusan. Ya, utusan. Ya, yang tugas dan fungsinya adalah menjelaskan kepada kita tentang agama ini, tujuan hidup kita ini. Maka beliau mengatakan, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Maka siapa yang mentaati Rasul pasti akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya pasti masuk neraka. Ya, Masya Allah sekali. Jadi kita itu diutus oleh Allah kepada kita seorang Rasul. Apa tugas kita ini? Adalah mentaati Rasul. Maka saking banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya kita taat kepada Rasul, itu banyak sekali. Seperti Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim.
Ya, An-Nisa ayat 13. Allah berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fauzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Insyaallah ya, ini Al-Qur'an. Dan Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datang kepada kalian, ambillah. Ya, kalau itu adalah perintah, kerjakan. Kalau itu adalah berita, yakinilah berita itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang Rasul larang kepada kalian, tinggalkan larangan tersebut. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, di dalam Al-Qur'an terdapat 33 tempat tentang apa? Wajibnya kita untuk mentaati Rasul. 33 Pak, diulang-ulang sama Allah itu. Karena memang apa? Tidak mungkin seorang itu bisa baik dalam beragama tanpa mentaati Rasul. Dalam hadis banyak sekali Pak. Sampai Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Wah, insyaallah Pak, Rasul menjamin setiap umatku pasti masuk surga. Buduh Pak, andikan titik Pak ya, tapi ternyata komah di situ Pak. Komahnya apa? Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat kaget Pak, betul Pak. Ada orang suruh masuk surga kok enggak mau. Kaget para sahabat itu. Dan para sahabat tahu sekali surga isinya apa? Masya Allah, serba mewah makanannya, tempat tinggalnya, sukuannya, istri-istri surga. Aduh Pak, pokoknya siapa yang nggak pengen masuk surga itu Pak? Kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Maka para sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa man ya'ba Rasul, siapa itu orang yang enggan masuk surga? Ternyata gampang sekali. Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan siapa bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk dalam surga. Gampang ternyata kan? Gampang Pak. Nah, untuk kita mentaati Rasul harus kita belajar dulu mana sih perintah Rasul, mana sih larangan Rasul, kan gitu. Maka tidak mungkin orang kemudian tahu perintah dan larangan Rasul kecuali dengan belajar. Tuh, kuncinya ngaji, gitu Pak. Kuncinya ngaji lagi itu. Nah, ini yang pertama Pak sekalian. Maka jangan sampai kemudian kita seperti Fir'aun, ya, diutus Rasul malah apa? Malah menentang Rasul. Apa yang terjadi? Ya udah, Allah Maha Mampu, tenggelam. Jangan seperti umatnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Kaum Samud Pak, luar biasa. Ya, jadi kaum Samud, mereka itu diberi kelebihan oleh Allah, gunung-gunung berbatu itu mereka pahat jadi rumah istana yang luar biasa. Daratannya mereka bikin istana yang sangat megah. Makanya mereka, wah, pokoknya nggak ada orang sehebat kami ini. Coba ya, batu ini kalau kali pucang mah batu cadas, itu batu keras Pak, dipahat sama mereka, dibikin ruangan, rumah-rumah gitu, Masya Allah ya. Maka mereka sombong. Akhirnya Bapak sekalian, ketika Nabi Saleh alaihissalam diutus Allah, mereka ingkar, mereka nantang, sudah Saleh, kalau kamu betul seorang jujur, coba keluarkan onta dari apa? Batu ini. Kata Nabi Saleh, apakah kalau aku mampu mengeluarkan onta kalian beriman? Oh jelas, kata mereka. Nabi Saleh kemudian sholat mohon kepada Allah agar apa? Dikeluarkan onta dari dalam batu. Dengan izin Allah keluar. Nabi Saleh berpesan, silahkan kalian minum air susunya, silahkan kalian gunakan onta ini untuk ngambil air, tapi tolong jangan kalian ganggu onta ini. Kan gitu. Tapi apa? Yang namanya orang sudah punya penyakit hati, justru mereka merencanakan mau apa? Membunuh ontanya Nabi Saleh. Akhirnya betul-betul dibunuh. Ya, begitu dibunuh, Nabi Saleh mengatakan, tamat ta'ufidarikum, silahkan kalian bersenang-senang di rumah kalian, tapi 3 hari saja. 3 hari saja Bapak sekalian. Maka ternyata betul apa yang setelah dibunuh ontanya, mereka nantang, mana leh, katanya, kalau onta ini dibunuh nanti Allah akan datang apa siksaannya, mana leh. Kata Nabi Saleh, tunggu 3 hari. Silahkan kalian bersenang-senang di rumah kalian. Kemudian 3 hari berikutnya apa yang terjadi?
Allah datangkan musibah. Yang pertama gempa bumi dari dalam tanah, dari bumi, dan adapun dari langit Allah keluarkan suara yang sangat keras sehingga apa? Mereka mati di rumah-rumah mereka. Gitu ya. Coba kalau kita belajar Bapak sekalian sejarah para nabi, selalu orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul ujungnya apa? Ujungnya adalah apa? Binasa dunia, binasa akhirat. Termasuk apa? Di kalangan umat ini Bapak sekalian, itu banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang meremehkan sunnah Rasul, perintah Rasul, berujung dengan apa? Kebinasaan. Contoh Bapak sekalian, ada dalam kitab tipis ya, Ta'dhimus Sunnah, itu banyak sekali kisah-kisah di situ orang yang apa tidak mengindahkan sabda Nabi, akhirnya apa? Celaka mereka. Contoh di dalam peristiwa perang Tabuk, Rasul mengatakan di hari itu bahwa malam ini akan keluar angin badai yang sangat kencang. Ya, maka setiap kalian yang punya hewan tunggangan, maka ikat kuat-kuat dan jangan seorang pun yang keluar dari tempat kalian, dari barak-barak kalian. Nah, tiba-tiba mungkin gerah gitu ya, ada 2 orang ini kurang mengindahkan sabda Nabi, dia keluar cari silir, silir gitu. Begitu keluar datang angin yang sangat kencang, ya akhirnya apa? Kedua orang ini terbawa angin tersebut. Itu Tabuk Pak, sampai terbawa terus sampai ke dekat Gunung Toi. Gunung Toi di mana Bu Khalid? Madinah kan? Berapa jam itu? 10 jam kan naik bis. 10 jam jalan tol Pak, 10 jam mana itu? Jakarta Surabaya. Jadi apa Pak? Terbawa angin 10 jam perjalanan naik bis kencang. Selamat tinggal jadi dendeng itu Pak. Coba satu ucapan Nabi tidak diindahkan, coba perhatikan. Luar biasa kan? Makanya kalau kita mendapatkan berita Rasul, jangan pernah kita ingin bermaksiat kepadanya. Kalau memang kita belum mampu, ya mohon kepada Allah agar Allah apa? Mudahkan kita untuk melakukannya. Contoh lagi Bapak sekalian, dikisahkan bahwa di zaman dahulu, ya di zaman dahulu ada diingatkan. Jadi Pak, kalau bangun tidur itu jangan langsung memasukkan tangannya ke bejana. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilahu salasa marrat fa innahu la yadri aina batat yadah. Rasul mengatakan, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, jangan langsung memasukkan tangannya ke bejana sampai dia mencuci 3 kali. Silahkan kalau sudah dicuci pakai keran atau pakai gayung, silahkan masukin ke ember, ke bak, nggak ada masalah. Tapi kalau bangun tidur langsung jangan. Kata Rasul itu. Kenapa alasan kata Rasul? Karena kalian tadi malam tidak tahu di mana tangan kalian tidur, kan itu Pak ya. Coba kalau nggak percaya, kalau kita tidur bareng-bareng Pak, itu kadang-kadang deket temennya kayak gini, temennya ngiler dipegang gitu kayak kupingnya gatel uwak-uwak gitu Pak ya, ini ngupil gitu Pak, aneh-aneh orang tidur. Kadang-kadang sudah pakai sarung, pakai celana, bisa masuk ke dalam celana tangan kita kan, kita nggak sadar, tahu tuh kalau di video temennya gitu ya. Itu bahkan Rasul mengatakan jangan seperti itu kalau bangun tidur. Alasannya kenapa? Kalian tidak tahu semalam tangan di mana. Ini ada orang ngeyel, saya tahu kok tadi malam tangan saya di mana. Coba perhatikan, Rasul mengucapkan seperti itu, ngeyel orang ini. Apa yang terjadi? Keesokan harinya dia tidur, ternyata apa? Tangannya masuk ke duburnya sampai ke pergelangan Pak. Dubur lubang belakang Pak. Bles. Saya nggak bayangin itu gimana masuknya, gimana keluarnya gitu Pak ya. Segini loh Pak. Masuk ke dubur, astagfirullahaladzim. Ini siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi apa? Orang yang mereka meremehkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Salamah bin Aqwa. Jadi Salamah pada bercerita, dulu di samping Nabi ada seorang laki-laki. Enak banget Pak, makan pakai tangan kiri. Kalau kita kan kupat mendoan, kupat nikmat banget Pak ya. Nah, Rasul mengatakan, ya fulan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini dengan apanya mengatakan, mas tahu nggak bisa ya Rasul. Kata Rasul mengatakan, dia mengucapkan tidak mampu, bukan makna tidak mampu beneran. Cuman apa? Dia meremehkan ucapan Rasul. Rasul mengatakan, mas tahu, kamu tidak akan mampu. Ternyata apa? Mulai hari itu juga tangan orang tersebut lumpuh
dan tidak bisa mengangkat walaupun ke mulutnya sendiri. Coba, ngeri kan? Iya, makanya kalau menyelisih Rasul ngeri sekali. Sampai kata ulama mengatakan bahwa menyelisih Rasul itu termasuk kemaksiatan yang Allah akan percepat siksanya di dunia ini. Nah, itu ya, Masya Allah. Makanya kalau kita mendengarkan hadis Nabi, pegang baik-baik. Kalau kita belum mampu untuk mengamalkan, jangan mencaci. Tapi apa? Kita diam dan kita memohon kepada Allah agar suatu saat nanti kita bisa mengamalkan ajaran Rasul tadi, gitu Pak. Jangan pernah kita menentang ajaran Rasul. Ini Masya Allah, luar biasa ya. Ini belum mengatakan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa mentaati Rasul maka pasti masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya pasti masuk neraka. Tadi hadisnya jelas sekali, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa mentaatiku pasti masuk surga, dan siapa bermaksiat kepadaku maka dia adalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Bapak sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, karena taklim siang itu taklim paling ngantuk gitu Pak ya. Makanya untuk menghilangkan ngantuk nanti kita diskusi ya. Kalau ada yang disampaikan maka dipersilahkan ya, kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Menghilangkan was-was. Iya. Cara menghilangkan was-was. Ini ya. Iya. Jadi Bapak sekalian, was-was itu termasuk salah satu tipu daya setan. Makanya kita diperintahkan Allah untuk berlindung dari was-was syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Nah, dari bisikan setan. Kan gitu ya. Alladzi yuwaswisu, yang setan ini membuat was-was pada hati manusia. Was-was itu banyak. Bahkan was-was setan itu bisa dalam bab iman. Makanya Rasul menyebutkan bahwa setan itu ketika menyesatkan manusia, satu, setan bertanya, siapa yang menciptakan kamu? Kita menjawab ya Allah, kan gitu ya. Dalam hati kan gitu. Siapa yang menciptakan bumi? Kita menjawab Allah. Terus langit, lautan, daratan. Terus lama-lama siapa yang menciptakan Allah? Nah gitu kan. Rasul mengatakan kalau sudah dengar seperti itu, diam sudah, jangan lanjutkan. Kenapa itu? Itu pintu setan untuk apa? Untuk membuat was-was keraguan dalam hati kita. Coba perhatikan, setan itu luar biasa. Makanya seorang itu menjadi ragu kalau terus dia pikir, dia ngayal gitu ya. Itu lama-lama dia tuh blank. Iya juga, berarti kalau Allah, siapa menciptakan? Na'udzubillah. Nah itu, maka Rasul mengatakan kalau sudah sampai di situ, berhenti sudah, jangan lanjutkan hayalan itu. Nah, dan juga termasuk setan itu bikin was-was dalam ibadah kita. Seperti kita sholat, gimana caranya agar sholat kita tidak khusyuk? Seakan-akan di perut kita ada, ini saya kentut belum, gitu ya. Kadang-kadang kita sholat tadi kuncinya hilang, begitu rokok inget kok. Oh iya, tadi di atas itu loker gitu ya. Iya banyak, itu setan diantaranya. Makanya Rasul mengatakan kalau kita lagi sholat tiba-tiba was-was ini tadi kentut bukan ya? Apa kata Rasul? Ya, beliau mengatakan barang siapa yang mendapati dalam sholatnya was-was seperti itu, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan kamu batalkan sholatmu sampai kamu betul-betul mendapatkan suara makprit, makbes gitu ya. Nah kalau itu udah harus dibatalin Pak. Jangan, wah ini yakin ini setan ini. Kalau udah cepat batalin Pak, cepat tinggalkan soft itu Pak, wudu lagi Pak ya. Au yajida rihan, atau mendapati aroma tertentu, nggak ada suara, nggak ada letusan, tapi ada itu. Itu itu berarti sudah batal itu. Tapi kalau kita cuman ragu, kerupuk-kerupuk di perut, jangan batalkan itu. Itu kenapa? Salah satu tipu daya setan untuk bikin kita was-was. Dan itu banyak Bapak sekalian. Sampai saya pernah mendapati orang ini wudu berkali-kali Pak, jadi wudu. Itu waktu itu di kamar mandi rumah saya Pak, ada orang wudu itu. Jadi
Itu hampir setengah jam, bahkan hampir sejam. Kata ibunya, ini biasa di rumah sampai sejam kalau mau wudhu itu. Jadi wudhu, dia was-was, kentut belum ya, gitu Pak. Itu perhatikan, itu setan. Sampai kata para ulama, seakan-akan orang yang punya was-was seperti itu mirip orang agak nggak beres itu Pak. Coba dia wudhu selesai, masuk kamar mandi lagi. Iya, kalau kamar mandi dekat. Kalau zaman dahulu kamar mandi ke sungai Citandui Pak, wudhu kan bolak-balik. Makanya Pak, hilangkan sudah. Hilangkan was-was itu dengan apa? Kita berlindung kepada Allah dari tadi. Dengan apa? Dengan banyak membaca surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Artinya bahwa yang bisa bikin kita was-was itu ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Kan gitu. Manusia banyak Pak. Kita sudah yakin Allah itu ada, Allah menciptakan kita, dibikin was-was. Apa iya sih? Dengan dialog dengan kita. Awas, setan dari manusia. Setan kepalanya hitam. Ada yang kedua yang bikin was-was, setan tak nggak kelihatan. Itulah jin dalam hati kita, gitu ya. Nah, semua itu harus kita lawan dengan apa? Banyak zikir kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya, salam menghilangkan was-was. Moga satu lagi. Wah, ini orang paling jauh ini Pak. Dapat hadiah kopi nanti Pak ini. Assalamualaikum. Iya. Apakah seorang yang mereka durhaka kepada Rasul gitu ya? Iya, jadi Rasul pernah mengatakan Allah mengatakan man ata'ani faqad atallah wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaatiku hakikatnya dia taat kepada Allah, dan siapa yang dia bermaksiat kepadaku maka hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah. Iya. Jadi kalau kita bermaksiat kepada Rasul, tidak mentaati Rasul, itu hakikatnya apa? Kita bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Baik itu masuk akal maupun tidak. Gitu ya. Kadang-kadang kita, lah masa sih kayak gitu? Ya sudah. Karena Bapak sekalian, bahwa kandungan kita beriman kepada Rasul, kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, itu ada 4. Apa yang pertama? Tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan segala yang beliau beritakan, baik masuk ataupun tidak masuk akal. Coba urusan neraka, urusan surga, urusan akhirat, urusan orang dibangkitkan setelah kematian, kan nggak masuk akal. Tapi apa? Kewajiban kita percaya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Rasul ucapkan itu dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan pada beliau. Ya, ucapan Rasul itu wahyu. Kalau wahyu tidak mungkin salah. Ini yang pertama, yaitu membenarkan yang beliau beritakan. Yang kedua adalah ta'atu fima amar. Kita mentaati beliau terhadap apa yang beliau perintahkan. Perintah Rasul ada 2 kata ulama fikih. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau hukumnya wajib itu yang paling ditekankan, ataupun kalau sunnah ahli fikih itu, ya kalau memang kita mampu kerjakan, andikan kita meninggalkan tidak berdosa. Adapun yang ketiga adalah apa? Wajtinabu manah anhu wa zajar. Kita meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau benci, tinggalkan. Sedangkan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak diibadahi Allah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Itu Pak. Ada 4 ya. Betul bahwa orang bermaksiat kepada Rasul, hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Moga satu lagi Pak, barangkali ada. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada maka kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.